Cerita diawali saat Tang yang telah selesai wamil dikomplain oleh kakaknya karena kerjaannya hanya mager terus. Tang pun mengungkapkan dia sedang mempersiapkan segalanya untuk bekerja di Australia menjadi pemetik stroberi. Hal tersebut membuat ibu Tang amat tak sanggup untuk mendengarnya. Berkuliah, Tang pun mengobrol bersama Jae dan mengutarakan bahwa Tang sangat ingin hidup yang tidak ingin monoton. Sangat ingin mencoba hal yang spektakuler. Namun menurut Jae, Tang memang bodoh di saat menginginkan sesuatu yang tidak masuk di akal. Saat itu Seo dari kursi belakang memberitahu Jae status sosmed dari Tang 3 tahun lalu, yang meminta saran setelah lulus sekolah sebaiknya melakoni apa. Kala itu Tang pun hanya terdiam mendengarkan. Di kediamannya yang tampak tidak terawat, Tang pun melakoni kebiasaannya sehari-hari seorang diri. Dia pun lalu unboxing paket berupa lukisan pegunungan Rocky di Kanada yang langsung hendak dipasang. Namun Tang kesulitan memaku karena tidak memiliki palu. Tang yang sampai di minimarket tempatnya bekerja paruh waktu, dia melihat Desi yang diperlakukan kasar oleh customer. Tang pun tidak peduli dan langsung menggantikan Desi bekerja. Malam hari customer abok membeli udut dan sengaja kurang membayar. Tang pun hanya bisa menghela nafas. Tang lalu mencoba untuk menagih customer tersebut agar membayar sesuai dengan harga. Teman customer lalu meminta maaf dan masuk ke minimarket membeli beberapa barang dan membayar belanjaannya, termasuk kekurangan pembayaran dari temannya. Selang beberapa saat, pemilik minimarket datang mengganti shift dan tanpa dia sadari, Tang meminta izin untuk meminjam palu. Dalam perjalanan pulang, Tang melihat customer abok yang tak berdaya dan sulit untuk dibangunkan. Dia lalu melihat teman customer abok dan memanggilnya memberitahu kondisi customer abok. Namun kala itu teman customer abok acuh dan terlihat dari cermin jalan oleh customer abok. Tang mengepalkan tangannya. Secara spontan, teman customer abok pun membabi buta bertindak kasar kepada Tang. Tang pun mencoba untuk melawan dengan palu yang dimilikinya. Melihat teman customer abok terluka, Tang pun melihat seorang wanita berkacamata seperti buta yang membawa seekor anjing dipanggil oleh wanita itu dengan sebutan Rex. Kala itu Tang hanya terdiam tidak bereaksi. Sampai di kediamannya kembali, Tang pun menempelkan lukisan miliknya dengan palu yang dia bawa. Suara ketukan pintu terdengar. Jae yang masuk Solanong Boy meminta Tang untuk berbohong kepada Seo bahwa Tang harus mengakui malam ini abok bersamanya. Termenung, Tang pun mengingat palu milik pemilik minimarket yang tertinggal di TKP. Pagi hari Jae pamit pergi gulung gusu karena ia harus pergi untuk kuliah. Di TKP, Nangam, detektif polisi, mengecek situasi TKP yang penuh dengan kehati-hatian. Dia pun menemukan kantung kresek minimarket. Datang ke minimarket, Nangam meminta CCTV kepada pemilik minimarket. Mengecek CCTV di kantornya, Nangam pun melihat korban Guang Hun dan temannya Myung Jin bertransaksi di minimarket. Dan di minimarket kembali, Nangam lalu menginterogasi Tang, mempertanyakan mengenai korban yang terlihat di minimarket tadi malam berbelanja dilayani oleh Tang. Nangam lalu menginformasikan bahwa Guang Hun dan Myung Jin telah tiada. Tang yang hendak menjelaskan, saat itu Tony menginformasikan bahwa Guang Hun dan Myung Jin dinyatakan saling meniadakan. Hal itu diperkuat dengan statement saksi yang melihat mereka bertengkar dalam keadaan abok, namun tidak dilerai. Di ruang interogasi, istri dari Myung Jin menjadi saksi mengungkapkan bahwa suaminya alkoholik dan dia mendapatkan perhatian lebih dari Guang Hun, membuatnya memutuskan akan bercerai dan akan menikahi Guang Hun. Malam hari di minimarket, Jae pun mempertanyakan kepada Tang mengapa tidak berkuliah. Tang tanpa menjawab apapun, dia lalu diajak abok untuk menghabiskan beberapa botol. Siang harinya, Tang dan Jae tengah makan bersama. Dia mendengar berita mengenai Guang Hun, seorang psikopat bernama asli Buil. Sontak Tang tampak kaget karena ia meniadakan seorang psikopat. Dan berita tersebut juga diketahui oleh Nangam yang diberitahu oleh Chong Jin.
Menemani ibunya pergi ke gereja, Ibu Tang memberikan nomor lotre, meminta jika menang bisa digunakan oleh Tang untuk pergi ke luar negeri sesuai dengan keinginan Tang. Tang hanya diam, tidak berkomentar. Pergi bekerja kembali, Tang pun menghampiri customer wanita yang seingatnya wanita buta di TKP yang membawa anjing, yang langsung meminta uang tunai 2 juta won kepada Tang untuk menebus palu yang telah dia amankan. Wanita itu menunjukkan matanya dan mengungkapkan bahwa ia bisa melihat semuanya saat itu. Tang hanya terdiam, no respon, ketakutan. Di kampus, Jae dan Seo berbincang mengenai Tang yang berniat meminjam uang kepada mereka, membuat mereka berdua keanehan terhadap Tang. Menghampiri atasannya, Tang meminta izin agar upahnya dibayar sekarang. Bosnya awalnya menolak, tapi pada akhirnya memberikan upah di muka sesuai permintaan Tang. Uang yang dirasa belum cukup, Tang lalu mengambil buku tabungan simpanan ibunya untuk peruntukan pembelian rumah baginya. Tang lalu bergegas mengambil semua uang tabungan tersebut. Bekerja seperti biasa, Tang pun diberitahu atasannya bahwa ada wanita tunanetra di depan minimarket yang membuatnya takut. Bergegas Tang pun pergi keluar dan mengecek. Dia menemukan bungkus udut yang bertuliskan waktu juga tempat untuk bertemu. Sampai di kediaman Yeok yang memberinya secangkir minuman dan meminta memperlihatkan uang yang telah dibawa oleh Tang. Yeok lalu meminta uang 2 juta ini disetorkan padanya setiap akhir bulan. Tang hanya terdiam terkejut sementara Yeok bercoloteh. Tang pun bergegas mengambil palu yang dipegang oleh Yeok. Namun Yeok mengingatkan Tang bahwa banyak DNA Tang hari ini di kediamannya. Dan masih ingin dibantu, maka harus menyetorkan uang sesuai permintaannya. Kala itu Tang memukulkan palu ke kepala Yeok. Seketika Yeok pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bergegas Tang membawa semua uangnya dan pergi berlari. Hari demi hari mengantar susu pesanan Yeok. Pengantar susu menaruh curiga, dia pun bertekad menengok ke dalam rumah dan membuatnya tampak kaget. Melaporkan kepada polisi sebagai detektif, Nanga menyelidiki kasus kematian dari Yeok. Penyelidikan berlangsung dengan kerusuhan Rex yang menggali tanah di taman dan terlihat oleh salah satu anggota kepolisian tengkorak manusia. Polisi pun memeriksa hasil DNA di sekitar TKP yang hanya ditemukan air liur dari anjing. Di kediamannya, Tang putus asa akan hidupnya. Dia pun bertekad meniadakan diri, namun tak mampu. Sementara itu, mengajak Rex berjalan-jalan, Chongjin ditusuk oleh remaja yang membuatnya seketika terkapar. Mengecek ponselnya, Tang membaca berita bahwa Yeok adalah pembunuh kedua orang tuanya yang ditemukan tengkorak orang tuanya di taman rumah Yeok. Tang yang merasa beruntung, dia mengecek kertas lotre yang langsung dibuangnya. Berjalan sendirian, Tang dihampiri 2 orang pemuda yang angkuh, memintanya udut. Saat itu Tang melihat noda darah di jaket pemuda itu. Pagi harinya Tang terbangun dan melihat palu juga batu bata dan kertas berisi pesan alamat bila membutuhkan bantuan. Tang pun hanya diam membisu. Menangani kasus Yeok, Nanga mewawancarai sepupu Yeok yaitu Seon, yang mengungkapkan bahwa Yeok memang kelakuannya di luar nalar. Menceritakan dia pernah disiram air mendidih oleh Yeok dengan memberikan reaksi tertawa. Dan karena hal itu, Seon tidak pernah bertemu dalam jangka waktu yang lama dengan Yeok. Dia pun tidak ingin berurusan lagi apapun mengenai Yeok. Di kantor kepolisian, Chongjin yang datang ke kantornya pasca penusukan yang dialaminya disambut hangat oleh rekan-rekan kerjanya. Di ruangan Yin, Chongjin pamit resign. Menurutnya ini adalah keputusan yang tepat saat ini setelah apa yang ia alami. Kala itu Yin menginformasikan bahwa tersangka penusuk Chongjin telah tiada di lokasi yang tak jauh dari TKP penusukan Chongjin. Spontan Chongjin pun tak menyangka. Di tempat pemakaman hendak melayat, tersangka penusukan Chongjin bernama Bro. Nanga malah diusir oleh ibu Bro, tidak terima anaknya meninggal dunia. Di dalam mobil bersama Tony, Nanga menceritakan ibu Bro yang sifatnya sama seperti ketika melayat korban pemerkosaan yang meniadakan diri bernama Dory, membuat rusuh di acara pemakaman Dory karena tidak terima Bro dijadikan tersangka. Namun kala itu menurut Nangam, karena Bro masih di bawah umur, dia hanya menjalani rehab, tidak dipenjara. Tony pun hanya olohok mendengarnya.
Pergi ke minimarket, Nangam diinformasikan pemilik minimarket bahwa CCTV telah diganti dan tidak ada rekaman CCTV 5 hari ke belakang. Nangam yang sangat ingin mengetahui Yeok berkeliaran di sekitar minimarket diberitahu oleh pemilik minimarket bahwa dia pernah membicarakan sosok Yeok yang penuh kecurigaan kepada Tang. Dan Tang saat itu pergi tidak menghiraukannya. Sampai sekarang Tang tidak bekerja lagi tanpa kabar. Di kediamannya, Tang mengirimkan pesan kepada sosok yang belum dia ketahui yang meninggalkan catatan pesan tempo hari, yang tanpa diduga sosok itu mengetahui dirinya. Tang pun lalu membaca surat dakwaan penipuan dari atasannya karena mengambil uang pesangon di awal tanpa bekerja lagi. Sementara itu, Tony pergi ke kediaman Ayah Dori. Tanpa diduga, Ayah Dori mengungkapkan bahwa dialah yang meniadakan Bro juga temannya bernama Ari. Karena tidak kuat menahan amarah pada mereka berdua atas apa yang dialami putrinya. Mempersiapkan bukti-bukti peniadaan yang dilakukannya pada para korban, Tang pun bergegas pergi penuh tekad. Di kantor polisi, Nangam menghampiri Ayah Dori dan memintanya untuk menulis pelan-pelan kejadian yang dilakukan oleh Ayah Dori semalam. Ayah Dori hendak menulis dengan tangan kirinya. Nangam pun mempertanyakan mengapa Ayah Dori berbohong. Ayah Dori yang kebingungan dijelaskan oleh Nangam bahwa dia mengetahui ada bekas sayatan rokok di wajah korban dan pemukulan tangan korban menggunakan tangan kanan. Belum dijawab oleh Ayah Dori, Nangam diminta untuk keluar oleh atasannya. Di luar, atasannya mempermasalahkan kesoktahuan Nangam. Nangam lalu berstatement karena Ayah Dori berbohong dan tampak menyembunyikan sesuatu. Untuk itu, menurutnya sebagai detektif harus mencari tahu apa yang disembunyikan oleh Ayah Dori. Atasan Nangam meminta agar Nangam urus saja sendirian semuanya dan tangani akibat kesoktahuan dari Nangam. Hendak pulang ke rumahnya, Ayah Dori sengaja ditabrak oleh Ibu Bro yang langsung ditolong oleh orang-orang sekitar. Sementara itu, Tang menyimpan kembali uang yang telah diambilnya. Keluar dari ATM, Tang pun dijamret membuatnya kehilangan tasnya. Para penjamret lalu mengambil uang dalam tas Tang dan membuang tas milik Tang. Sementara itu, dalam perjalanan ke rumah sakit, Tang merasa bersyukur atas takdir tasnya yang direnggut oleh penjamret. Sendirian menggunakan kursi roda, Ayah Dori membaca pesan dari Tang untuk sosok misterius yang ternyata adalah dirinya. Pesan tersebut menyatakan bahwa Tang akan mengungkap kejadian sebenarnya dengan membawa bukti kepada polisi. Ayah Dori lalu berjalan-jalan dengan kursi rodanya. Dia melihat Tang yang terluka hendak pergi. Melihat polisi yang berjaga, bergegas Ayah Dori pun mengikuti Tang. Namun ia terjatuh, bergegas Tang pun menghampirinya dan bergegas pula Ayah Dori menyuruh Tang untuk pergi segera. Tang langsung menyangka bahwa sosok di depannya adalah sosok misterius yang menolongnya yang meninggalkan pesan. Ayah Dori tanpa memperkenalkan diri menyampaikan terima kasihnya. Saat keluar rumah sakit, Tang melihat Nangam dan langsung pergi. Begitupun dengan Nangam yang melihat Tang dan langsung menaruh curiga. Di ruangannya, Ayah Dori meminum obat teramat banyak, sembari mengingat dirinya yang melihat Tang melumpuhkan peruda paksa Dori dan bergegas menolong Tang. Mengikuti Tang, tiba-tiba Nangam dihubungi oleh perawat rumah sakit meminta untuk bergegas ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Nangam melihat Ayah Dori tengah kritis dalam penanganan dokter. Sementara itu, ibu dan kakak Tang masuk ke kediaman Tang. Mendapati ruangan yang kosong dan hanya melihat secarik surat ditulis oleh Tang, berisi kebingungan dirinya ada di dunia ini dan meminta pengertian keluarganya bila menemukan surat ini. Ke stasiun beristirahat, Tang pun melihat berita bahwa Bro dan Ari adalah perundung di sekolah dan pelaku ruda paksa. Dia pun hanya tersenyum semakin tak mengerti situasi apa yang menimpanya lagi. Di dalam kereta, Tang pun dihampiri oleh Robin memperkenalkan diri bahwa ia adalah orang yang membawa Tang bersama Ayah Dori ke kediaman Tang saat itu. Tang pun sedikit mengingat bahwa ia kala itu dipopong oleh 2 orang. Pergi ke kediaman Robin, Tang melongok akan profil-profil kasus dirinya yang diketahui oleh Robin. Robin menjelaskan bahwa ia mengetahui bukti dalam kasus Tang, sesuai kehendak Tuhan menghilang seolah menyelamatkan Tang. Dalam kebingungannya, Robin menawarkan Tang untuk bergabung dengannya, membersihkan sampah-sampah masyarakat. Robin pun menginformasikan segala kebutuhan alat dan informasi ada di ruang rahasia. Tang lalu mengecek profil yang harus dieksekusi dengan mengambil beberapa alat dari ruang rahasia. Kala itu Robin yang pura-pura tidur mengetahui Tang hendak beraksi.
Tang lalu berhasil meniadakan jaksa jin yang diketahui olehnya amat brengsek, melecehkan dan meniadakan remaja yang tak berdosa. Hari demi hari Tang pun melakoni pekerjaannya memberantas sampah masyarakat. Sementara itu pergi ke minimarket, kakak Tang menanyakan keberadaan Tang kepada pemilik minimarket. Namun pemilik minimarket menyatakan bahwa Tang pergi beberapa hari lalu dan membawa uang upah di muka tanpa bekerja. Mendapat pengembalian uang dari kakak Tang, pemilik minimarket mencabut gugatan dakwaan penipuan untuk Tang. Di kantor polisi, tim investigasi khusus telah dibentuk berharap agar pelaku sebenarnya dari kasus yang belum terpecahkan segera tertangkap. Namun setelah 4 bulan hanya membuang waktu dan tersangka pun belum terungkap. Pergi ke kediaman Rohbin, Nangam menunjukkan kasus-kasus yang belum terpecahkan. Sebagai pemrofil, Rohbin mengasumsikan kasus-kasus ini tanpa disengaja karena menggunakan benda-benda yang menjadi alat bukti seolah berada di TKP, bukan sengaja dibawa oleh pelaku. Dia pun mengasumsikan seperti kasus Jaksa Jil yang kemungkinan ada sesuatu kasus yang ditangani Jaksa Jil yang memaksanya merenggut nyawanya. Namgam lalu menghubungi Kim untuk masuk dan meminta membawa Rohbin ke kantor untuk diinterogasi. Karena menurut Namgam, Rohbin secara ilegal masuk ke server kejaksaan dengan mudahnya. Rohbin pun sebagai pemrofil menggali kasus-kasus di kejaksaan. Kala itu Rohbin hanya terdiam tak berkutik. Di ruangan interogasi, Rohbin hanya mengaku dia mengetahui di internet segala informasi yang dia ketahui. Rohbin pun lalu diantar pulang oleh Namgam dan meminta Rohbin jangan meretas server kejaksaan lagi. Namun lagi dan lagi Rohbin tidak mengakuinya. Sedang menikmati mie instan, Namgam mengikuti anjing milik Yeok. Dia pun memperhatikan tingkah anjing Yeok. Membuka pintu, Rohbin meminta kurir pengantar tahu yaitu Tang untuk berhati-hati bertemu dengannya. Karena detektif berintuisi tajam sedang mengamati gerak-gerik dirinya. Tang yang hendak pergi, dia diinterogasi oleh Kim yang memperkenalkan diri sebagai polisi dan mempertanyakan maksud dari kedatangan ke apartemen 307. Tang pun menjawab bahwa ia kurir dari Jungwaru hanya mengantar satu paket ke kamar 307. Melaporkan kepada Namgam diinformasikan dari Tang. Namgam meminta Tony dan Kim untuk mengejar kurir Jungwaru tersebut. Sementara ia akan pergi ke kediaman Rohbin. Namgam lalu meminta Rohbin jujur dan berperilaku kasar. Kala itu Tony datang membawa kurir Jungwaru yang berhasil ia tangkap. Namun Namgam menyatakan bukan kurir ini yang dia maksud. Saat itu Namgam dihubungi oleh atasannya dan memintanya untuk berhenti karena semua orang melihat aksi kekacauan Namgam terhadap Rohbin di internet. Namgam pun lalu mengecek komputer milik Rohbin dan benar saja, kekacauan yang dia buat terlihat secara live. Bergegas Namgam mencari kamera dan menemukannya. Dia lalu hendak bertindak kasar kepada Rohbin, namun dicegah oleh Tony. Bergegas Namgam pun dibawa oleh polisi setempat. Di kantornya Namgam resmi diskors karena keteledoran dalam menyelidiki kasus yang menyebabkan gaduh warganet di dunia maya. Begitupun dengan atasan Namgam yang harus ikut kena imbas, mengalami pemecatan karena tidak bisa mengendalikan anak buahnya. Bekerja di supermarket, Tang terlihat giat bekerja. Dia yang melihat rekan kerjanya yaitu Ika tengah dikomplain oleh ibu parubaya yang menilai kerjaan Ika amat lelet. Malam harinya ngudut bareng, Ika menyatakan bahwa akhir-akhir ini dia tidak konsen bekerja karena masa lalu yang selalu teringat secara tiba-tiba. Tang hanya terdiam, no respon. Bertamu ke kediaman Namgam, Chongjin terkaget-kaget melihat anjing milik mendiang Yeok diadopsi oleh Namgam. Chongjin pun menyatakan bahwa dia menginformasikan alamat Namgam kepada Tony. Saat itu Tony tiba dan menjelaskan permintaan maafnya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Namgam dan Chongjin hanya terdiam memperhatikan.
Mereka bertiga lalu berdiskusi dan Tony menginformasikan kepada Tang yang diketahui berada di Busan, membawa kecurigaannya akan beberapa korban pembunuhan saat ini berlokasi di Busan. Pergi bersama Tony ke kediaman keluarga Tang, Nangam meminta bantuan bila Tang menghubungi anggota keluarganya agar bergegas menghubunginya. Keluarganya yang kehilangan Tang diinformasikan Nangam temuannya bahwa Tang berada di Busan dengan memperlihatkan foto keberadaan Tang yang terlihat terakhir di Busan. Sementara itu Ika bertemu dengan Min, mereka berdua mengenang masa lalu. Diantar pulang oleh Min, Ika pun meminta Min jangan menghubunginya lagi. Namun tengah beristirahat, Min pun menghubunginya lagi dan meminta bertemu dengan Ika. Mereka lalu bertemu kembali dan dengan mudahnya Min merayu Ika. Bermesraan berdua, namun Ika mengecek ponsel Min yang ternyata masih menjalani hubungan dengan kekasihnya. Kala itu Min nampak murka dan jujur bahwa ia belum putus dengan kekasihnya. Dan dia tergoda dengan Ika yang menggodanya. Yang diketahuinya Ika memasukkan identitas baru karena skandal video porno Ika yang tersebar. Membuatnya semakin penasaran dengan Ika. Ika yang kala itu tidak terima akan pernyataan dari Min. Mereka pun ribut dan pada akhirnya Ika pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un di tangan Min. Esok harinya terlihat berita kebakaran di apartemen Busan dengan menewaskan korban yaitu Ika. Berita tersebut diketahui pula oleh Tang. Lanjut bekerja, Tang mencurigai seseorang seolah mengintainya. Dia yang hendak kabur tiba-tiba melihat Nangam yang juga melihatnya. Tang pun bergegas pergi untuk kabur. Namun kala itu Chon menemukannya dan mempertanyakan kecerobohan Tang atas kasus-kasus yang dibuat oleh Tang. Tang yang terdiam diminta Chon untuk ikut dengannya. Namun kala itu Tang memilih untuk kabur. Menemui Min, Chon meminta waktu untuk menginterogasi Min. Min pun mengungkapkan bahwa ia mengencani Ika saat memiliki kekasih dan diketahui oleh Ika sehingga terjadi cekcok, namun tidak mengetahui kematian dari Ika. Sementara itu, Tang menghubungi Rohbin bahwa ia sedang kabur dari Busan karena persembunyiannya diketahui oleh polisi. Rohbin lalu meminta Tang untuk melakukan plan B. Masih di kediaman Min, Chon menyekap Min dan meminta Min untuk mengakui segala kesalahannya. Kala itu Min yang sudah mengaku seketika dibuat innalillahi wa inna ilaihi raji'un oleh Chon. Bergegas Chon pun membersihkan area dari TKP. Polisi yang sudah berada di depan kediaman Min memaksa membuka pintu dan terjadilah ledakan dari gas yang ternyata dipanaskan. Sementara itu di depan kediaman Tang, polisi yang juga mencoba masuk namun terlihat asap yang menggumpal membuat kesulitan untuk bernafas. Masuk ke kediamannya, Robin pun dikagetkan dengan Chon yang ada di dalam rumahnya. Chon tanpa basa-basi minta dipertemukan dengan Tang. Robin menyatakan bahwa Tang tidak bisa dihubungi dan dia menghilang tanpa kabar. Namun Chon tetap berusaha meminta Robin untuk mencari Tang dan mempertemukannya di kafe Minhua. Keluar dari tempat Robin, Chon pun ditemukan oleh Tony. Chon langsung membabi buta kepada Tony dan menjatuhkannya dengan mudahnya. Di kantor polisi, Robin mengungkapkan kepada Nangam bahwa ia mendengar suara gaduh di luar kediamannya dan setelah dicek terlihat Tony sudah tak berdaya di luar lantai bawah. Namun ungkapnya dia tidak bisa melihat sosok yang membuat Tony seperti itu. Nangam pun meminta informasi yang lebih detail. Robin kala itu lalu memberikan arsip dari Chon. Menginformasikan ledakan gas di Busan adalah ulah Chon. Nangam lalu mempertanyakan Tang yang bekerja sama dengan Robin menumpas orang-orang yang memiliki kesalahan yang fatal. Robin berujar bahwa Tang orang yang berbeda dan diingatkan Nangam untuk membalaskan dendam kepada Chon. Namun Nangam memperingatkan agar Robin tidak melakukan apapun kali ini. Berada di rumah sakit, Nangam melihat surat pernyataan penghentian alat bantu pernafasan untuk ayahnya yang harus ia tanda tangani dan juga ibunya. Nangam teringat akan dirinya di masa lalu yang masih kecil, tidak pernah ayahnya tersenyum kepadanya. Kala Nangam membuat kesalahan kecil saja, ayahnya langsung memarahinya. Dalam keadaan sedih, Nangam dihubungi oleh Jeong, kepala kepolisian baru yang menginformasikan beberapa kasus pembunuhan. Salah satunya Jisoo, cucu pemilik Buyun Konstruksi. Jeong pun meminta Nangam untuk mengungkap kasus ini. Berada di Buyun Konstruksi, mengungkapkan dalang peniadaan cucu pemilik Buyun Konstruksi. Robin pun pamit keluar karena Tang menghubunginya. Kala itu Tang menanyakan orang seperti apa Chon. Robin menginformasikan bahwa awalnya dia menyangka Chon adalah pahlawan dan mengajaknya bekerja sama.
Namun nyatanya Chon makhluk buas yang sulit untuk dikendalikan. Tang lalu meminta untuk dipertemukan dengan Chon. Janjian di kafe Minhua, Tang dihubungi oleh Chon yang meminta lokasinya untuk dirubah, bertemu dengannya. Terlihat oleh Robin lewat GPS, Tang merubah haluan. Robin bersama tim Biyun Konstruksi lalu menginformasikan hal tersebut. Mereka lalu bergegas pergi menuju lokasi keberadaan dari Tang. Sampai di lokasi, Robin malah disekap oleh tim Biyun Konstruksi. Sementara itu bertemu dengan Chon, Tang diingatkan Chon bahwa jangan mempercayai Robin, karena Tang pasti akan dibuang sepertinya. Chon pun mengajak Tang untuk bekerja sama. Namun Tang kala itu no respon. Dan kala itu Chon menyatakan akan menunggu jawaban Tang dan ia pergi pamit. Namun Tang yang hendak melukai Chon diketahui oleh Chon dan membuat Chon pun murka terhadap Tang. Kala itu perhatian Chon teralihkan oleh tim Biyun Konstruksi yang menargetkannya. Saat itu Tang bergegas keluar, dia melihat Robin dan menyelamatkannya. Tang pun lalu mengungkapkan bahwa ia sangat takut saat ini. Sementara Chon melawan tim Biyun seorang diri. Polisi yang menyisir TKP hanya menemukan para korban dari Chon. Sementara itu Nangam menyerahkan anjing mendiang Yeon-ok ke panti hewan. Bekerja kembali, Nangam bersama rekan kerja lainnya melihat CCTV terlihat Tang menyelamatkan Robin. Pergi berdua menuju selatan, Robin dan Tang mencoba untuk melarikan diri. Di parkiran hendak menaiki mobil, ayah Jisoo yaitu John dihampiri oleh Chon yang bertindak kasar kepadanya. Chon pun lalu menyekap pemilik Biyun Konstruksi yaitu Jali dan meminta wanita penggoda untuk meminum obat yang akan membuatnya tertidur pulas. Chon pun lalu memperingatkan Jali bahwa banyak korban yang digusur akibat proyek konstruksi semena-mena yang dilakukan oleh Biyun Konstruksi. Sedang menceramahi Jali, tapi tiba-tiba Nangam datang menodongkan senjata. Bergegas Chon pun menodongkan senjatanya kepada Jali. Kala itu Chon meminta Nangam untuk menembaknya, membalaskan dendam karena yang memukul kepala ayah Nangam adalah dirinya. Nangam pun hanya terdiam amek kasedek. Kala itu Chon langsung menarik senjatanya dan seketika darah berhamburan dari leher Jali. Bergegas Chon diborgol oleh para polisi lainnya. Beristirahat di dalam mobil bersama Tang, Robin menceritakan kisah masa kecilnya yang menemukan kedua orang tuanya menjadi korban perampokan dan tidak mengetahui siapa yang melakukan aksi bejat itu. Ingin membasmi makhluk hina di muka bumi, Robin menyatakan dengan menemukan Tang dia meminjam kekuatan dari Tang. Tang hanya terdiam, no respon. Dalam perjalanan menuju tahanan, Chon mengelabui para polisi dengan meminta borgol yang dilonggarkan karena terlalu sesak baginya. Saat borgol hendak dilonggarkan, Chon pun menyerang para polisi, membabi buta, membuat mobil oleng, dan membuatnya berhasil kabur. Menikmati makan siang, Robin dan Tang mengetahui melalui siaran berita bahwa Chon kabur dan menewaskan para polisi. Dalam berita juga diungkap bahwa Robin dan Tang adalah buronan yang sedang dicari. Ibu Tang mengetahui hal itu langsung pingsan tak berdaya. Di kediamannya, Nangam dihubungi oleh perawat mengenai persetujuan penghentian alat bantu pernafasan bagi ayah Nangam. Diinformasikan bahwa ibu Nangam telah menandatangani penghentian alat bantu pernafasan. Kala itu Nangam meminta agar ayahnya tetap mendapatkan alat bantu pernafasan. Dalam perjalanannya menuju pelarian, Robin dihubungi oleh Chon mengajaknya untuk bertemu. Kala itu namun Robin tidak menghiraukannya. Sampai di pelabuhan, Robin meminta Tang untuk pergi sendirian karena menurutnya ia akan pergi ke arah yang berbeda dan menurutnya tidak akan bagus bila pergi secara bersama-sama. Setelah menerima paspor, Tang pun merasa gelisah setelah membaca surat perpisahan dari Robin yang meminta maaf. Karenanya, Tang menjadi seperti ini. Berpikir keras, pada akhirnya Tang pun pergi sembari menyimpulkan bahwa semua kejahatan yang dilakukannya bukan karena Robin, tapi sesuai nalurinya. Sementara itu hendak masuk ke kediamannya, Nangam dihampiri Robin. Nangam pun mengajak masuk Robin yang menyatakan dia mencoba menangkap Chon namun gagal. Saat itu Nangam mendapatkan telepon dan membuatnya terpukul. Bergegas Nangam pergi membawa Amara diikuti oleh Robin. Sampai di rumah sakit, Nangam merasa terpukul melihat ayahnya sudah tak bernyawa. Bergegas Nangam pun pergi keluar. Sementara itu Tang melalui GPS mengetahui lokasi update keberadaan dari Robin. Dia pun bergegas pergi hendak menemuinya. Di dalam mobil, Nangam meminta informasi Robin keberadaan dari Chon saat ini. Namun Robin mengajak Nangam untuk bernegosiasi.
Dia akan membantu Nangam, tapi meminta agar Nangam mengecualikan Tang, karena menurutnya Tang adalah orang yang baik. Robin pun kala itu berjanji akan menjalani hukuman yang harus ia terima. Menghampiri John, Robin meminta John bersikap baik kepadanya. Menurutnya saat ini dia yang hanya bisa membantu John. John yang mendengar suara lain, dia pun melihat Nangam yang mengutarakan akan meniadakan John kali ini. Menodongkan senjatanya, John meminta agar ia segera ditembak saja. Dan kala itu terlihat Tang yang juga menghampirinya, membuat diri John antusias. Menurutnya ini adalah babak final. John pun lalu menembakkan senjatanya dan kala itu Nangam membalas menembak. Perseteruan sengit pun terjadi dan seketika Tang tersadar bahwa Robin tertembak tergeletak tak berdaya, membuat Tang pun bersedih. Sementara itu John mengungkapkan pada Nangam bahwa Yin, bawahan ayah dari Nangam yang berselingkuh dengan ibu Nangam. John pun menantang Nangam untuk meniadakannya sekarang. Dengan begitu Nangam tidak akan pernah tahu mengapa ayah Nangam bersikap ketus kepada Nangam. Nangam yang hanya terdiam diceritakan oleh John bahwa saat dulu dia menjadi junior ayah Nangam yang diperlakukan secara semena-mena dan dianggap remeh. Tidak ingin dianggap remeh, John pun belajar giat baik fisik maupun intelektual. Sampai pada akhirnya dipercaya untuk menyambung pemberian barang untuk pemilik kantin. Pemilik kantin yang jujur menginformasikan kala itu kepada John bahwa barang ini akan diantar ke Cina. Saat di rumah hendak makan, John pun menonton berita berupa terkuaknya penyelundupan narkotika dengan kemasan yang sama dari barang yang diberikan kepada pemilik kantin tempo hari. Diasumsikan John bahwa ayah Nangam bertransaksi menyelundupkan narkotika ke Cina melalui pemilik kantin dan menyebabkan pemilik kantin pun dijeruji besi. Esok harinya menanyakan kebenaran kepada ayah Nangam, namun ayah Nangam malah bertindak kasar dan menghukum John dan menganggap John bocah bodoh, anak pembunuh. Dicap anak pembunuh, John pun tidak terima dan memukul ayah Nangam dengan keras berkali-kali, membuat John pun merasakan kenikmatan kala itu. Mendengar ocehan John, Tang pun meminta pistol yang dipegang oleh Nangam. Namun Nangam menolak dan dengan gesit menembak John kala John hendak menyerang. Melihat John innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Tang menyatakan bahwa ia tidak akan lari lagi. Namun Nangam mempertanyakan mengapa Tang kembali. Kala itu Tang mengungkapkan bahwa ia harus mengakhiri apa yang dia perbuat. Tang pun lalu meminta Nangam meniadakannya dan menurutnya ini adalah pilihannya. Saat Tang mencoba menarik pelatuk, namun pistol yang digenggam Nangam tanpa peluru. Tang pun seketika menangis sesenggukan. Kala itu Nangam meminta Tang untuk lari sesuai keinginan dari Robin. Nangam yang keluar saat itu listrik yang konslet di dalam gedung membakar gedung. Tang mencoba membawa Robin, namun ia tak mampu dan bergegas pergi menyelamatkan diri. Upacara penghormatan terakhir untuk mendiang ayah Nangam yang dilakukan dengan hikmat. Kala itu Nangam memperhatikan Yin yang terlihat segan menatapnya. Sementara di lokasi TKP kebakaran tidak ada hal yang mencurigakan dari kasus kebakaran ini. Hanya ditemukan jasad gosong dari John dan juga Robin. Menjenguk Tony, Nangam bersyukur karena Tony kondisinya membaik dan terlihat antusias untuk sembuh. Berbincang dengan Desi, Nangam diberitahu Desi bahwa tidak ada hal yang mencurigakan dari semua kasus yang dapat menjerat Tang. Desi pun meminta kesaksian Nangam tentang Tang karena yang ngotot menjerat hukum Tang adalah Nangam. Pembebasan dakwaan kepada Tang pun dianulir karena tidak cukupnya bukti yang kuat, hanya berdasarkan asumsi belaka. Sementara itu liburan bersama keluarganya, Chong Jin melihat sosok Tang yang berjalan sendirian. Menjalani aktivitasnya di Vietnam, Tang giat bekerja dan dia pun menikmati hari-harinya seorang diri. Kala itu dia ditangkap oleh pihak imigrasi. Di kantor imigrasi, Tang dipertanyakan keberadaannya di Vietnam dengan paspor ilegal. Melihat tidak ada histori catatan kriminal di negara asalnya yaitu Korsel, pihak imigrasi pun amat kebingungan dengan tujuan Tang pergi menyelundup menggunakan kapal. Tang lalu dideportasi ke negara asal Korsel menjalani perjalanan seorang diri. Dan kembalinya Tang menjadi akhir dari drama A Killer Paradox. Ketika hukum tak mampu menghadirkan rasa keadilan dalam realitas, maka hukum tidak menemukan kehidupannya yang sejati. Anggapan bahwa keadilan bagi semua kalangan hanyalah kamuflase semakin menjadi. Namun main hakim sendiri tidaklah dibenarkan. Terima kasih telah menyimak drama yang Cici suarakan kali ini. Cici undur diri. Bye!